Menteri Rahmawati, guru BK SMA Negeri 1 Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 gelombang 2 di Universitas Palangkaraya dengan nomor induk mahasiswa 2361002190293. Pada kesempatan kali ini, saya akan berikan layanan dasar klasikal dengan metode role-based learning. Berikut tayangan videonya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah. Nah, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini ada yang absen kan? Alhamdulillah, gigit. Ya, bagus. Kenapa? Karena sebentar lagi kita kan mau PAS sama PAD. Jadi jaga kesehatan, kemudian jaga juga pola makannya supaya kalian tetap sehat, sehingga kalian tetap bisa masuk sekolah dengan baik, mengikuti pelajaran dengan baik, sehingga saat PAS nanti mendapatkan hasil yang sangat-sangat kalian harapkan. Amin. Baik, sebelum kita memulai pertemuan kita pada pagi ini, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum memulai pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, sekarang kita mulai materi kita. Tentunya kalian masih ingat di pertemuan kita kemarin? Ada yang masih ingat kemarin kita membahas tentang dunia perguruan tinggi. Hebat, masih ingat semua. Dunia perguruan tinggi. Dari yang kalian tangkap kemarin, apa saja sih jenis-jenisnya perguruan tinggi? Kalian sudah paham. Nah, sekarang masih ada beberapa hal yang perlu kita kalian perhatikan. Coba kita lihat tampilan layar yang di atas. Nah, dari gambar yang ada ini, slide yang ada di atas di depan ini, apa sih yang ada dalam pikiran kalian kira-kira? Apa lagi? Wah, terus ragu. Kenapa ya orang ragu ya? Takut salah jurusan, bingung untuk memilih yang mana, gitu ya. Oke, baik. Sebelum masuk ke materi ini, kita adakan penyegaran dulu. Kita mulai konsentrasi. Dapat 1, dapat 2, dapat 3, 1, 2. Oke. Lagi dapat 1, 2. Yes. Dapat 1, 3. Oke. Dapat 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Konsentrasinya sangat luar biasa, berarti sudah siap untuk menerima pelajaran. Oke, kita lanjutkan dengan materi itu yang berikutnya. Sekarang kita pelajari tema kita yang hari ini tentang strategi memilih jurusan di perguruan tinggi. Oke, dalam materi ini tujuannya adalah 1. Peserta didik dapat merencanakan strategi dalam menentukan pilihan jurusan di perguruan tinggi.
Yang kedua, peserta didik dapat mengkualifikasikan pilihan jurusan di perguruan tinggi sesuai kemampuan, bakat, dan minat. Yang ketiga, dapat menentukan jurusan yang akan dipilih di perguruan tinggi. Nah, bagaimana cara memilih program studi atau jurusan? Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam memilih program studi antara lain: 1. Akademik. Saja akademik. A. Pemahaman tentang jurusan atau program studi. Pemahaman tentang jurusan program studi ini, kalian artinya harus mencari sebanyak-banyaknya informasi tentang jurusan yang akan kalian pilih. Caranya bagaimana? Cari di internet sebanyak-banyaknya. Atau kalian mendatangi kakak-kakak alumni yang sedang studi di prodi yang sama yang kalian inginkan. Bisa jadi kalian juga menanyakan kepada orang-orang yang berkompeten, misalnya guru BK atau kemudian orang tua atau siapapun mereka yang memiliki pemahaman tentang perguruan tinggi. Kemudian kemampuan akademik. Kemampuan akademik itu apa? Nilai-nilai rapot kalian mulai dari semester 1 sampai semester 5. Dari situ kalian analisa, kalian lihat, kalian urutkan mana yang paling nilainya yang paling bagus. Setelah itu kalian akan analisa nilai bagus saya ini kira-kira sesuai dengan minat saya apa tidak, sesuai dengan bakat saya apa tidak. Mata pelajaran ini nanti akan masuk untuk peminatan di prodi yang mana. Nah, situ nilai kemampuan akademik. Jadi sesuai dengan itu. Kemudian yang non akademik. Non akademik A. Menyesuaikan cita-cita, minat, dan bakat. Tentu kalau kalian punya cita-cita, pasti kalian ingin meraihnya sampai kalian berhasil, ya kan? Kemudian cita-cita ini akan bisa terwujud ketika kalian memiliki minat yang besar di sana. Kemudian faktor dan variabel pendukung lainnya. 1. Realistis. Realistis artinya apa? Realistis adalah kita harus menyadari kemampuan saya di mana sih? Saya bisa apa? Gitu. Kemudian kalau saya memiliki kemampuan di sini berdasarkan analisa rapot tadi, saya nanti kira-kira yang sesuai nanti jurusannya apa? Kemudian kalau saya memilih kampus ini, kira-kira nanti saya bisa apa tidak? Karena pilihan seperti yang kalian sampaikan tadi, jenis-jenis perguruan tinggi itu kan ada yang universitas, ada yang politeknik, ada yang kedinasan. Kalian kita sesuaikan di sana. Ini harus dibicarakan dengan orang tua. Oke, kemudian informasi yang sempurna. Cari informasi sebanyak-banyaknya seperti yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai kalian ketinggalan informasi tentang apa saja sih mata kuliahnya. Kira-kira nanti saat menjalankan itu kalian mampu mengikuti sampai usai apa tidak. Karena kuliah bukan hanya sebentar, kuliah itu 4 tahun. Kemudian lokasi dan biaya, seperti yang saya sampaikan tadi. Semakin jauh lokasi kalian kuliah, tentu biayanya juga akan membutuhkan yang semakin besar. Oke, kemudian daya tampung jurusan dan peluang diterima. Daya tampung kita harus melihat di masing-masing prodi. Misalnya kita ingin masuk di informatika. Kita lihat informatika itu di mana saja universitasnya. Ada yang mungkin di Poltek bisa, di ITS ada, di UNER juga ada, UM ada, UNESA juga ada. Kemudian lihat dari masing-masing kampus tadi, bandingkan daya tampungnya. Dari kampus itu jurusannya membutuhkan atau mereka memiliki kuota berapa. Setelah melihat kuota, nanti kalian akan melihat peluang diterimanya. Dari kuotanya sekian, yang daftar itu berapa orang. Nanti kita akan tahu bagaimana peluang diterimanya. Kenapa? Karena dengan banyaknya pendaftar dibandingkan dengan kuota, nanti akan kita bagi ketemu berapa persen. Semakin besar prosentase, berarti kita akan semakin besar kemungkinan untuk bisa diterima. Kemudian masa depan karir dan pekerjaan. Perhatikan juga ketika milih jurusan. Kira-kira nanti setelah lulus saya nanti akan menjadi apa ya? Kemudian juga pahami jejaring perguruan tinggi tujuan. Kira-kira perguruan tinggi yang kita tuju nanti apakah memiliki jejaring yang cukup luas? Misalnya apakah ada kesempatan untuk bisa studi sekolah di luar negeri misalnya, atau mungkin ada pertukaran mahasiswa.
atau mungkin setelah dari lulus selama proses kuliah, misalnya kalau di Politeknik kita akan ada mitra dengan perusahaan mana, itu harus benar-benar kita pahami. Kemudian yang terakhir adalah tren. Nah, terakhir adalah tren. Tren itu di mana hampir setiap tahun atau beberapa tahun itu tren itu kadang berubah ya. Tapi kalian tetap harus perhatikan, bukan berarti itu hanya untuk tren-trenan saja kita mengambil jurusan. Tapi ini bisa menjadi pertimbangan, tapi bukan harus kita memilih karena kita ingin tren. Oke, selanjutnya kita saksikan tayangan video berikut tentang strategi memilih jurusan. Salah satu berat tingginya anak SMA itu adalah jurusan. Banyak anak SMA itu masih bingung mau kuliah di jurusan apa. 4 tahun kuliah itu pengen mendalami ilmu apa. Dari tayangan video tadi kita bahas tentang trik and tips memilih jurusan atau program studi di perguruan tinggi. Nah, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Siapa yang mau bertanya? Oke, Alicia silahkan. Saya ingin bertanya, saya bingung untuk jurusan karena pilihan saya ini tidak sesuai dengan pilihan orang tua saya. Lalu bagaimana cara saya untuk menentukan pilihan tersebut? Baik, oke. Bagus pertanyaannya Alicia. Mungkin ada yang mau menjawab pertanyaannya Alicia? Ada? Oke, silakan. Karena selama kuliah juga kan kita dibiayai orang tua, jadi nggak ada salahnya buat kita memilih apa mau. Oke, terima kasih jawabannya, bagus sekali. Ada lagi yang mungkin mau memberikan tanggapan? Silakan. Oke. Menurut saya akan memilih jurusan yang saya pilih karena yang menjalani kuliah itu saya. Kalau tidak cocok dengan pilihan saya, khawatir tidak bisa menjalani kuliah dengan baik. Dan mungkin sangat begitu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Baik, kalau saya simpulkan dari jawaban-jawaban kalian, memang semuanya jawabannya luar biasa ya. Tentunya sebagai anak, kita wajib berbakti kepada orang tua. Berbakti itu adalah sesuatu yang memang wajib dilakukan oleh kita sebagai seorang anak. Namun pada hal-hal tertentu, mungkin ada hal-hal yang memang harus dibicarakan bersama antara anak dan orang tua. Ketika kalian ada sesuatu hal yang ada gesekan atau ada hal-hal yang tidak sinkron antara kalian dengan orang tua, silahkan bicarakan dengan orang tua. Kenapa? Kalau tidak kita sampaikan, orang tua tidak akan pernah tahu. Kalaupun misalnya timbul ada sesuatu yang bisa orang tua tidak setuju atau kita inginnya begini, orang tua begitu, itu wajar. Tapi ketika kalian sudah memiliki pemahaman yang kuat tentang tujuan kalian, kalian sudah memiliki begitu banyak informasi yang bisa menguatkan tentang apa yang kalian inginkan. Kalian paham betul semuanya tentang masalah pendidikan, semua masalah tentang jurusan itu, kemudian masa depannya seperti apa dan bagaimana tentang hal-hal yang harus kalian tanggung nanti ketika kuliah, sekalian sanggup melakukan itu, sampaikan dengan orang tua. Insya Allah orang tua akan bisa memahami. Namun ketika misalnya nanti masih belum ada kesesuaian antara kalian dengan orang tua, silahkan datang ketika untuk barangkali kita bisa mengambil solusinya. Karena informasi itu biasanya akan jauh lebih bisa diterima ketika kita bicara bersama. Mungkin ketika anak berbicara dengan orang tua, masing-masing memiliki pendapat yang berbeda. Tapi ketika sudah ada pihak ketiga yang masuk untuk berbicara bersama, tentunya nanti akan ada solusi yang ada bisa diambil. Oke, gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Oke, sudah cukup. Sekarang supaya kalian bisa lebih memahami lebih jauh, kita akan lakukan tugas kelompok. Nanti setelah ini kita akan berbagi kelompok. Sebelum tugas kelompok berdiri semuanya. Oke, siap ya. Tangan kanan ada dari dua, kemudian yang kirinya
tangannya, jempol dan telunjuk ditembakkan. Oke, kita hitung dari perubahannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktunya kita membentuk kelompok. Silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita tentukan. Oke, silakan mengambil tempatnya. Oke, kalau sudah, silakan yang mewakili kelompok untuk mengambil perangkat untuk tugas kelompok hari ini. Silakan ambil masing-masing kelompok. Oke, sudah kedua semua ya. Oke. Sebelum kalian memulai tugasnya, ini Ibu akan bagikan lembar kerja. Nanti kalian kerjakan bersama-sama secara berdiskusi. Ya, jadi masing-masing kelompok ada satu lembar kerja untuk didiskusikan bersama. Kemudian tugasnya ada di poin keempat. Tugasnya kalian membuat pola cita-cita. Oke, silakan didiskusikan dulu untuk lembar kerjanya. Jangan terlalu ikut. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan nanti yang bertanyakan ya. Itu juga harus menggunakan ketika dari tadi kemudian dibentukkan semua. Jadi kita buat sketsa terlebih dahulu. Strateginya itu kita yang kita tunjukkan nama itu. Gimana ya? Oke, kalau sudah menjalankan KBD-nya, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang yang tes kelompoknya. Ya. Oke, bisa minta contohnya. Ya, coba perhatikan dulu ya, anak-anak. Nanti ini ada kertas balo ya. Ini nanti adalah pola nanti kalian untuk membuat pohonnya. Nanti di dalam pola ini kalian buat lipat jadi dua, dilipat jadi dua ini, seperti yang ada di RKPD itu, dilipat jadi dua, kemudian bikin pola setengah pohon. Nah, setengah pohon berarti apa? Di sini ada daun, terus ke bawah batang dan akar. Nanti ketika setelah itu kalian akan potong. Setelah dipotong, ketika dibuka, polanya sudah menjadi apa? Pohon. Nah, ketika sudah menjadi pola pohon, nanti ada beberapa kertas di situ berwarna-warni. Silahkan digunting menjadi daun, menjadi buah, gitu ya, dan hiasan-hiasan terserah nantinya. Nah, ketika nanti sudah selesai dibuat buah dan daunnya, buah itu berisi tentang profesi-profesi atau cita-cita yang kalian inginkan. Kemudian daun itu akan berisi tentang strategi-strategi yang akan kalian gunakan dalam mencapai cita-cita. Kemudian yang di akarnya nanti boleh diisi dengan hal-hal yang menghambat kalian. Misalnya, saya malas belajar, atau misalnya pilihan yang menentukan orang tua saya, gitu, ya. Itu berada di bawah di akar. Oke, paham semuanya? Kalau sudah, silahkan dilanjutkan, dikerjakan pola pohonnya. Sama-sama.
Yang agak besar, Ferry. Iya. Ini apa? Kamu buat apa? Ini buat apa? Hambatan apa aja dalam mencapai kesimpulan? Menurutku biaya. Sama kalau kos-kosan sekarang kan mahal juga ya. Kalau kita berbeda pendapat dengan orang tua itu salah satu alasan. Beda pendapat juga. Itu sih kalau Benar-benar ada waktu buat belajar. Nah, iya. bimbang juga ngambil. Oke, sudah selesai semuanya. Sudah. Satu ini kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Ada kesulitan tadi? Tidak ya. Oke, sip. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 sudah selesai tugasnya? Oke, LKPD-nya gambar kerjanya sudah selesai kan? Sudah dikumpulkan. Kemudian sekarang kelompok 4. Sudah selesai kelompok 4? Oke, berarti nanti siap untuk presentasi ya. Oke, karena kalian sudah selesai membuat pola pohon cita-citanya, sekarang waktunya untuk berpresentasi ke depan. Nanti ketika teman-teman ada yang presentasi, silahkan nanti kelompok lain bertanya, kemudian akan dijawab oleh kelompok yang presentasi. Silahkan kelompok 3, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Masih semangat ya pagi ini? Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zahra Anindya Akhir dan rekan saya. Dan saya Pak Rizky. Nah, jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai pohon impian yang sudah kami buat. Di sini ada cita-cita, lalu ada strategi untuk memilih, untuk mencapai cita-cita kami, dan juga ada hambatan-hambatannya. Itu cita-cita. Pertama yaitu psikolog, November, perawat, TNI, apoteker, Polri, dan negara. Oke, selanjutnya untuk strategi, yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu 3P, belajar, berlatih, dan bertanding. Lalu mengikuti berbagai kegiatan yang mendukung, koneksi dan networking. Lalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, tekun dan konsisten. Dan yang terakhir adalah optimis dan menikmati semua prosesnya. Oke, mungkin bisa dijelaskan tentang hambatan-hambatannya menurut kalian? Dan menurut kami yaitu hambatannya yaitu malas, ragu, tuntutan orang tua dan biaya. Oke, demikian tadi sudah selesai. Silakan. Apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Mbak anak-anak. Saya ingin bertanya, kebetulan saya tertarik dengan psikolog. Kalau boleh tahu, apa tujuan Anda untuk cita-cita untuk menjadi psikolog? Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya ingin menjawab karena kebetulan yang bercita-cita ingin menjadi psikolog itu saya. Jadi dapat kita lihat ya di sekitar kita bahwa kesehatan mental itu merupakan hal yang mengkhawatirkan, terutama bagi para remaja, bagi orang-orang yang beranjak dewasa seperti kita. Dapat kita lihat juga di internet, di media sosial, itu banyak orang-orang yang mengalami depresi dan mengambil langkah yang seharusnya tidak boleh dilakukan, seperti bunuh diri, lalu macamnya. Jadi tujuan saya adalah agar saya bisa berkontribusi
untuk kesehatan mental yang dapat berkembang secara lebih baik lagi. Dan juga saya ingin berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tampilan dari kelompok 3. Oke, selanjutnya mungkin saya akan memilih dari kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bu Santri yang telah memberikan kesempatan untuk berpresentasi tentang hasil yang telah kami lakukan, yaitu penelitian. Perkenalkan, nama saya Firman Mushuda dan teman Saya Diego Granida. kami perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Nah, di sini ada profesi yang dapat kami simpulkan dari kelompok kami, yaitu ada arsitek, wirausaha, sutradara, dokter, psikiater, apoteker, psikolog, dan tentara. Nah, untuk mencapai cita-cita itu, kamu memiliki strategi, yaitu strateginya adalah mencari informasi pada ahlinya, menggunakan informasi, melakukan tes kepribadian, melakukan studi kampus, menganalisa nilai rapor, mendalami karakter diri sendiri, selalu berikhtiar, membangun motivasi diri, menelaah bidang-bidang yang dituju, tekun dalam belajar, beribadah, dan latihan mengerjakan soal-soal UTBK. Namun dalam mencapai strategi itu, tentunya kami juga memiliki hambatan. Hambatannya yaitu malas belajar, terhambat oleh biaya, perbedaan pendapat dengan orang tua, dan sering terdistrak hal yang tidak penting. Namun dengan hambatan itu tadi, kami akan tetap berjuang dan semangat untuk mencapai cita-cita. Semoga cita-cita kita semua tercapai. Amin. Oke, sudah cukup presentasinya? Oke, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Oke, silahkan. Saya dari kelompok 2. Kebetulan saya juga tertarik pada bidang kewirausahaan. Apa saja sih tips dan trik agar menjadi wirausahaan yang sukses? Dan apa yang membuat Anda itu tertarik pada bidang kewirausahaan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari kelompok saya yang bercita-cita menjadi wirausaha boleh bantu menjawab. Jadi saya memilih cita-cita wirausaha ini dikarenakan orang tua dan keluarga besar saya memiliki usaha. Jadi saya berniat untuk meneruskan usaha keluarga besar saya. Nah, strategi yang saya gunakan untuk mencapai impian ini yaitu dengan memilih jurusan yang sesuai dengan impian saya. Dengan tujuan agar saya mendapatkan ilmu yang sesuai dengan impian saya dan memperdalam kemampuan untuk memanajemen usaha keluarga saya. Oke, sudah cukup? Oke, sudah cukup. Sudah cukup yang lainnya? Ada pertanyaan kembali? Oke, sudah cukup pertanyaannya. Silakan kelompok 4. Sekian dari kelompok kami. Sebelum kita akhiri, mari kita berpantun. Asik. Jalan-jalan di Taman Bina. Taman Bina mau beli bola. Presentasi berakhir, kami pun pernah ucapkan tutup presentasi hari ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Sudah selesai presentasinya kita hari ini ya. Dari presentasi tadi ada banyak hal yang bisa kalian ambil, kalian simpulkan dari beberapa apa yang sudah baik kalian pelajari maupun yang kalian dapatkan dari presentasi tadi. Oke, dari apa yang sudah kita lakukan hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Silahkan. Saya Bu. Oke, silahkan. Ya, dari yang kita pahami hari ini atau yang kita dapat hari ini, kita harus memahami dan mengetahui strategi
dalam memilih jurusan agar kita tidak salah memilih jurusan nantinya. Oke, sudah cukup? Baik. Oke. Ada lagi yang mau menyimpulkan tentang pertemuan kita hari ini? Sudah? Baik, kalau begitu akan saya simpulkan tentang pertemuan kita hari ini, bahwa hari ini kita sudah mempelajari tentang strategi memilih jurusan di perguruan tinggi. Strategi apa saja tadi yang akan kalian lakukan? Satu, kalian harus melihat secara realistis kemampuan, bakat, minat yang kalian miliki. Realistis. Ketika kalian memiliki kemampuan untuk melihat realistis itu, kalian akan memiliki konsep. Oh, setelah kalau seperti ini berarti saya harus melakukan memilih yang ini sesuai dengan kemampuan, bakat, minat yang saya miliki. Di YouTube tadi bahwa kebanyakan sekarang ini anak-anak mengikuti teman itu jangan pernah dilakukan. Kenapa? Karena kalau mengikuti teman, kita tidak akan tahu ketika kuliah nanti apakah yang mata kuliah ini kan bisa kita ampuh atau tidak, kita bisa mengikuti atau tidak. Belum tentu yang teman kita bisa, kita juga bisa, belum tentu. Karena itu, supaya tidak terjadi drop out, supaya tidak terjadi kesulitan pada saat kuliah, pilihlah sesuai dengan pilihan kalian. Dan jangan lupa bicarakan dengan orang tua, sampaikan, diskusikan dengan sebaik-baiknya. Ya, ketika masalah itu terjadi hal yang mungkin belum selesai, bisa nanti diselesaikan di sekolah. Kemudian lagi juga cari pesaingnya, lihat di perguruan tinggi itu, di jurusan itu pesaingnya seperti apa. Kalau memang berat, ya kita harus mencari ke perguruan tinggi yang lainnya, atau mungkin prodi-prodi yang hampir sama. Setelah kalian mengurutkan tadi prodi yang akan dipilih, kalian nanti akan menentukan, oh berarti saya kalau prodi ini saya tidak memungkinkan, berarti saya prodi yang kedua. Ya, ingat tadi kalian mampu untuk merencanakan. Yang pertama, merencanakan tentang strategi, misalnya rajin belajar, komunikasi dengan orang tua, mencari informasi sebanyak-banyaknya, kemudian mengualifikasikan strateginya. Mana yang paling bisa kalian lakukan dulu? Mengualifikasikan, misalnya saya menganalisa rapor dulu, setelah memilih perguruan tinggi yang sesuai dengan minat, misalnya begitu. Kemudian saya akan memilih perguruan tinggi yang sesuai dengan keinginan orang tua atau sebagainya. Strategi-strategi itu setelah kalian kualifikasikan mana yang paling tinggi prioritasnya, kalian akan menentukan strategi mana yang cocok dengan saya. Gitu ya. Setelah menentukan, kalian nanti akan bisa tahu, oh ternyata saya memilih program studi yang sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Gitu ya. Oke. Bagaimana untuk pemahaman hari ini? Sudah bisa dipahami? Sudah ya. Setelah mengikuti materi ini, apa yang kalian rasakan? Merasa semakin bingungkah? Atau sudah merasa ada pencerahan? Atau seperti apa? Sudah merasa pencerahan. Oke, nanti akan saya kirimkan lembar evaluasinya melalui Google Form. Nanti silahkan minta tolong diisi. Nanti akan Ibu gunakan sebagai refleksi. Kira-kira untuk materi kali ini apa yang perlu Ibu kembangkan, atau mungkin untuk materi kita berikutnya apa nanti akan kita sampaikan. Karena hari ini Senin 4 Desember 2023, nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya di minggu depan. Berarti tanggal berapa minggu depan? 11 Desember. Oh iya, 11 Desember berarti kan waktunya ya. Oke, berarti mungkin kita bisa ketemu kembali di semester yang kedua, gitu ya. Oke, selamat buat kalian, selamat belajar. Semoga sukses apa cita-cita yang kalian inginkan. Semuanya dapat berjalan dengan baik. Amin. Amin. Siapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk PAS nanti, ya. Kita nanti akan kita sampaikan lagi pertemuan kita yang akan datang. Insya Allah di pertemuan ke depan nanti akan saya lihat kebutuhan, angkat kebutuhannya nanti akan kita sebarkan juga, akan kami sebarkan. Kira-kira untuk pertemuan berikut apa yang kalian butuhkan, gitu ya? Oke, baik. Sebelum kita tutup, kita baca doa dulu. Silakan dari ketua kelas mungkin bisa memimpin. Sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai.
Oke, terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu pamitan dulu, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Setelah nanti akan ada ketentuan karena masih ada PAS nanti. Oke, terima kasih.